Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini masih di bab 4, yaitu lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Nah, di bagian kedua ini kita membahas sholat sunnah munfarid. Baik, langsung saja ke materinya. Pengertian sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara individu, yang pertama sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat sunnah istikharah. Nah, sholat sunnah munfarid inilah yang akan kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama, sholat sunnah rawatib. Rawatib berasal dari kata rotibah yang artinya tetap, menyertai, atau terus-menerus. Dengan demikian, sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat farduh baik sebelum maupun sesudahnya. Ditinjau dari segi hukumnya, sholat rawatib ini terbagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah, bisa kalian perhatikan di sini ada qobliyah, ada ba'diyah. Nah, itu ada tanda biru dan kuning. Bisa kalian baca di bawahnya itu yang biru sunnah rawatib muakkad, sangat ditekankan untuk dikerjakan, dan yang kuning sunnah rawatib ghairu muakkad, tidak terlalu ditekankan untuk dikerjakan. Nah, yang sholat sunnah muakkad ini ada 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, ada 2 rakaat sesudah sholat zuhur, ada 2 rakaat sesudah sholat maghrib, ada 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, sedangkan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad ada 4 rakaat sesudah sebelum asar, ada 2 rakaat sebelum maghrib, ada 2 rakaat sebelum isya, dan ada 4 rakaat sesudah sholat zuhur. Nah, baik, adapun tata cara melaksanakan sholat rawatib. Yang pertama, niat menurut waktunya. Yang kedua, dikerjakan tidak didahului dengan azan dan iqamah. Yang ketiga, sholat rawatib ini dilaksanakan secara munfarid atau sendiri. Yang keempat, bila lebih dari 2 rakaat, gunakan 1 salam di setiap 2 rakaatnya. Yang kelima, membaca dengan suara yang tidak dinyaringkan. Yang keenam, sholat dikerjakan dengan posisi berdiri. Jika tidak mampu, boleh dengan duduk, atau jika masih tidak mampu, boleh sambil berbaring. Di sini ada contoh cara melaksanakan sholat rawatib qobliyah zuhur. Yang pertama itu kita berniat seperti usolli sunnatan qobliyata zuhri rakaataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat qobliyah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sholat 2 rakaat seperti tata cara sholat pada umumnya. Kemudian dilanjutkan dengan salam. Baik, kita lanjut ke sholat sunnah munfarid berikutnya, yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Pada saat kita hendak masuk masjid, disunnahkan untuk mendahulukan kaki kanan seraya berdoa, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmat untukku. Nah, jika kita sudah masuk ke dalam masjid, sebelum duduk hendaklah kita mengerjakan sholat 2 rakaat dengan tata cara berniat sholat tahiyatul masjid dengan niat usolli sunnatan tahiyatul masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat sunnat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, setelah berniat dilanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, sampai seterusnya, sampai selesai dengan mengucap salam. Baik, kita lanjut ke sholat sunnah munfarid yang terakhir, yaitu sholat istikharah.
Salat istikharah adalah salat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara dua pilihan atau lebih. Salat istikharah hukumnya adalah sunnah muakkad bagi yang sedang membutuhkan untuk menentukan pilihan. Adapun tata cara melaksanakan salat istikharah. Yang pertama, bangun pada waktu pertengahan malam lalu berwudu. Yang kedua, melaksanakan salat istikharah dengan diawali dengan niat sholli sunnatal istikharati lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat salat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Kafirun. Bacaan surah Al-Kafirun boleh lebih dari 1 kali, yakni 3, yang 7, atau 10 kali. Baik, yang keempat, pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas. Bacaan surah Al-Ikhlas boleh lebih dari 1 kali, yakni 3, 7, atau 10 kali. Yang kelima, setelah sholat 2 rakaat, dilanjutkan dengan membaca doa istikharah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah doa sesudah sholat istikharah. Silahkan dibaca. Baik, saya rasa cukup sampai di sini video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.